misalnya 300.000, nah vaksin dulu 200.000, habis seperti itu kira-kira itu. Kita nggak tahu depan. Mau nikah anak itu mau vaksin. Nah sekarang ini mungkin minggu ini minggu depan sudah mulai SMP SMA vaksin. Jangan sampai itu tadi. Nah kegiatan PKK tersebut dianggarkanlah pembibitan untuk pemberdayaan masyarakatnya, pembibitan di situ. Nah oleh karena itu kami ditugasi oleh pimpinan untuk mengawal program itu agar artinya program itu bisa tepat sasaran, tepat guna. Bukan hanya sekedar sayur atau apotek hidup, tetapi yang akan kita lihat ini, nah saat panen Pak Kades, Bu Kades ngajak warganya panen. Nah ini yang ingin pemerintah itu. Walaupun kacang panjang satu warga kita berebut dapat, tapi nikmatnya luar biasa. Inilah yang di konsep pemerintah kan. Dan insya Allah kalau ini berhasil ke depan akan ditambah oleh pemerintah. Nah di program ini Bu Kades, Pak Kades, jangan kita artinya mohon maaf ya, karena kami akan kawal betul itu. Akan kami kawal betul itu kan, sehingga nanti tepat sasaran, ada manfaatnya untuk masyarakat. Waktu panen undanglah camat, undanglah. Kalau kita mohon maaf, kalau kita bagus, saya akan rekomendasikan ibu akan menemui Pak Bupati, Bu Bupati agar hadir di situ kan. Nah ini suatu banggaan kita gitu kan. Memang kalau kita lihat nilainya sedikit Pak, hanya 10 juta, tetapi itu manfaatnya nanti. Rakor itu bukan hanya Bu Kades rakor ngobrol-ngobrol aja orang desa aja. Ada manfaatnya Bu, undang Pokja 1 kalau bidang apa, undang dinas terkait. Pokja 2 undang dinas terkait, undang Bu Camat, sehingga ada manfaatnya. Bila perlu ada buat praktek, buat kue atau apa gitu kan. Itu PKK. Bukan kita ngobrol-ngobrol ibu desa aja dengan Bu Kades, manfaatnya nggak jelas. Kalau misalnya Pokja berapa Bu Camat yang ini apa pertanian ini yang pembibitan Pokja 3. Pokja 3 undang dari dinas pertanian untuk memberikan arahan kaitan dengan pembibitan ini, penanamannya bagaimana supaya berhasil, tanaman kami ini bagaimana kan. Kaitan dengan kesehatan undang apakah Puskes, KB. Kita punya SDM Pak. Kemudian kaitan dengan pengajian, laksanakan pengajian. Laksanakan. Ini mumpung sudah buka ini, kita tetap prokes protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, tetap laksanakan pengajian. Nah ini terima kasih Pak Sekcam, besok Jumat di Lepang nih, laksanakan pengajian, undang-undang camat juga, Bu Camat juga. Nah ini saya ingin itu. Ya duitnya ada dari kita, kok tinggal terlaksanakan. Saya susah ya, lama duit kamu kantongan saya. Laksanakanlah itu. Sehingga desa kita semakin bagus Pak, maju ke depan. Inilah konsep pemerintah dengan adanya APBDes itu. Adanya dana desa itu. Ini maunya pemerintah gitu kan. Selalu apa ya? Pegang itu apa, jadi setiap bahasa pimpinan yang menurut saya masuk di akal saya pegang. Lalu saya anukan dalam otak saya, pikiran saya. Apa kata Pak Bupati, Pak Lekok waktu itu, Pak dan Pak Sekda waktu itu. Pak Camat, Pak Kadis, kalau rapat kita nggak ada yang tersinggung, bukan rapat namanya, bukan rakor namanya. Kita harus ada yang tersinggung. Kenapa? Dari kita tersinggung itu, insya Allah kita akan berbuat yang kalau misalnya kurang baik kita baik. Kalau sudah baik, kita akan lebih baik lagi. Itu yang saya pegang, Pak. Nah ini, Bapak Ibu Kades hormati, saya percaya kalau ke depan Pak Kades nggak akan hadir lagi kalau saya undang nanti. Nggak apa-apa. Tetapi saya apapun bentuknya, saya siang malam, saya akan bekerja untuk masyarakat Sukajaya. Karena saya sekarang sudah punya program, saya akan keliling desa, saya lihat, nanti saya tanya, sudah punya kakak KTP belum? Kalau belum, akan saya bawa dia ke Capil. Pakai mobil dinas itu kan, ya mobil rakyat, mobil masyarakat juga kan. Nah kemudian sudah dapat bantuan belum? Akan saya masukkan ke operator SIG-NG-nya. Kalau yang orang paling bawah nggak dapat bantuan, kenapa? Nanti akan jadi bumerang bagi kita semua, termasuk jadi pimpinan daerah. Apabila orang terbawah nggak masuk
bantuan, sementara orang yang di tengah di atas dapat, orang yang mampu dapat. Yang paling rendah, paling miskin, orang di desa kita nggak dapat, yang mampu dapat. Ini akan jadi bumerang bagi kita, temuan berat bagi kita kan. Nah ini tugas kita, inilah tugas kita Bu Kades. Kalau mau tahu Bu Kades, tugas pemerintahan itu berat kan Bu. Ya itulah yang saya jalani sekarang Bu. Saya pulang malam tak apa kan, terbiasa saya. Awalnya berat. Nah, insya Allah ke depan saya yakin dan percaya. Artinya ke depan Sungai Jaya ini akan bagus kalau kita satu persepsi. Tapi kalau misalnya kita tidak satu persepsi, ada yang di kiri, ada yang kanan, ya nggak akan bagus Sungai Jaya ke depan. Karena yang baguskan Sungai Jaya untuk saat ini semua yang ada di ruangan ini. Untuk saat ini semua yang ada di ruangan ini yang akan baguskan Sungai Jaya. Saya nggak tahu ke depan. Untuk saat ini kita inilah yang akan baguskan Sungai Jaya. Saya membacakan surat dari Pak Sekda mengenai persiapan penyaluran dana desa tahap ketiga dan penyampaian banner APBDes perubahan tahun anggaran 2021. Untuk suratnya nanti masing-masing Bapak Kades yang ada WhatsApp nanti saya kirim. Cuman untuk lebih jelasnya biar saya bacakan terlebih dahulu Pak. Untuk penyaluran dana desa tahap ketiga, persyaratan yang pertama adalah agar desa menyalurkan BLT sampai bulan 8. Alhamdulillah untuk Sungai Jaya sudah semua. Ini sudah semua. Cuman laporannya agar dipesankan oleh Pak Kades ke bendaharanya masing-masing agar segera dilaporkan ke PMD. Kalau yang belum, tapi informasi yang saya dapat untuk Sungai Jaya sudah semua. Cuman ini perlu saya bacakan Pak karena ini suratnya langsung. Terus yang kedua, agar desa menyampaikan foto banner perubahan Pak, anggaran perubahan, foto banner seperti biasa, anggaran perubahan 2021 dan banner pertanggungjawaban APBDes pertanggungjawaban 2020 berupa PDF Pak. Iya yang gede, yang enggak biasanya ada kok. Karena saya yakin untuk Sungai Jaya mungkin yang belum ada banner perubahan aja. Kalau banner pertanggungjawaban rata-rata karena tahun kemarin itu diminta, saya yakin masih ada. Maka saya pesan dengan Bapak-Bapak Kades agar setiap ada banner itu dipoto dan di PDF-kan. Jadi sewaktu-waktu diminta seperti ini kita nggak perlu buat lagi Pak. Ya. Lanjut. Ini khusus untuk dua desa, khusus untuk Sungai Jaya, dua desa ini mengenai dua desa yang tahun 2020 tidak menyalurkan BLT 9 bulan. Agar perdesnya segera dikirim ke PMD. Seandainya sudah ya alhamdulillah. Ini hanya mengingatkan karena sifat surat ini adalah untuk 23 kecamatan Pak. Kalau saya dengar informasi kalau nggak salah kemarin itu tinggal Sempaka udah sampai apa belum ya? Sudah ya, alhamdulillah sudah ya. Ini untuk mengantisipasi pengurangan dana DD. Terus yang keempat, untuk perdes pertanggungjawaban, saya bacakan untuk Sungai Jaya aja Pak ya. Sungai Jaya ini per tanggal 20 September kemarin, data yang belum masuk di PMD itu ada 4 desa Pak. Ada 4 desa untuk Sungai Jaya. Yang pertama Desa Lapangan Tengah, yang kedua Negara Agung, ketiga Srijaya, 4 Sukajaya. Perlu Bapak Kades ketahui, ini dulu dari masing-masing bendahara desa sudah pernah setor ke kami. Cuman setelah kami setor ke PMD itu banyak perubahan Pak. Jadi bukan nggak buat, desa itu bukan nggak buat artinya Pak Camat. Desa itu buat. Nah kemarin itu karena banyak perubahan, kami serahkan kembali ke masing-masing bendahara desa agar bendahara desanya untuk mengantisipasi kesalahan, bendahara desanya kami suruh langsung ke PMD. Tapi alhamdulillah kami minta arsipnya sampai hari ini dari 9 desa hanya 2 desa yang ngumpul Pak arsipnya. Jadi kami nggak bisa kontrol. Jadi ini ada 4 desa. Tolong mohon bantuan Bapak Ibu Kades agar disampaikan dengan bendaharanya. Kalaupun dia sudah ngumpul,
semua bendahara desa sudah saya ajari, kalau kamu ngumpulin berkas itu, kalau memang di PMD itu nggak mau buat tanda terima, buatkan buku ekspedisi. Itu sudah saya ajarin. Jadi seandainya dia hilang seperti ini, misalnya kita sudah ngumpul hilang, kita ada pertanggungjawabannya di yang terima. Jadi dia yang bertanggung jawab seandainya hilang. Ini bisa merealisasikan penggunaan anggaran tahap kedua paling besar 90% dan paling kecil 75%. Salah satu persyaratannya untuk mengajukan tahap ketiga. Terus yang B, laporan konfederasi pencegahan stunting. Ini kalaupun saya jelaskan dengan Bapak Kades mungkin kurang ini, nanti agar Bapak Kadesnya bisa memerintahkan bendaharanya. Nanti ini terus terang aja Bapak Ibu Kades, sudah saya kirim ke website grup Desa Berjaya. Jadi semua di situ, semua bendahara ada di situ, agar bendaharanya bisa membaca ini. Jadi dia nanti nggak perlu bolak-balik ke PMD, siapkan dulu baru ke PMD. Terus yang ketiga, menyampaikan perubahan anggaran 2021 yang tidak bisa dirubah lagi Pak ya. Setelah Bapak mengadakan perubahan ini tidak ada perubahan lagi, tapi realisasinya per hari ini tinggal 2 desa, untuk Desa Cempaka dan Sukajaya. Cuman menurut informasi. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Ya pun. puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada hari ini kita bisa terkumpul di sini dalam rangka rakor kegiatan di Kecamatan Sukajaya. Saya langsung saja Ibu ya. Pertama, hasil kami rakor bersama Ibu Bupati, Ibu Sekda pada hari Kamis yang minggu yang lalu itu menyangkut masalah uang PKK. Saya mau tanya sama siapa Pak? Bendahara ya Pak? Bendahara, saya mau tanya, apa benar di anggaran Bapak Kades itu ada anggaran PKK? Betul ya? Besarannya 25 juta. Dan ada anggaran itu, kalau tidak salah, 5 juta untuk rakor, 15 juta untuk bibit, dan 5 juta untuk pelatihan. Betul ya Pak? Dan nanti saya mau bicara itu dulu. Takut nanti salah Pak. Siapa tahu kecamatan kita enggak kan gitu. Jadi saya akan melaporkan ke Ibu Bupati kalau memang tidak ada gitu di Sukajaya. Tapi Sukajaya ada ya Pak ya? Pak Bendahara ya saya nanya ya. Ya ada semua ya. Nah dari semua kegiatan itu kemarin diarahkan, dan itu nanti dari kabupaten langsung nanti akan mengkoordinir kita, melihat apakah benar itu pelaksanaannya ada atau tidak gitu. Dan apabila ini sudah dikawal ibu-ibu, kita harus berarti wajib ya Bu, harus melaksanakannya. Pertama itu rakor PKK. Jadi rakor PKK ibu-ibu sudah mulai digerakkan Bu, karena ada anggarannya. Terus yang kedua itu ada dana pelatihan. Kemarin saya ada acara Dharma Wanita di Wonomarto. Itu bisik-bisik beberapa kecamatan itu sudah kumpul semua Pak dana pelatihan itu dengan apa di bagian ini BKAD. Dana 5 juta satu desa itu, kalau kita 9 desa Pak, berarti kali 5 sudah terkumpul dengan BKAD itu. Dan BKAD itu sudah koordinir dengan Pak Camat dan Ibu Camat untuk pelaksanaannya seperti apa. Memang ada yang belum cair ya Pak ya. Iya, tetapi itu nanti anggarannya tetap cair Pak. Jadi kalaupun dananya belum cair, itu diharapkan ditalang dulu lah gitu istilahnya. Karena takut nanti begini, kita tidak kekejar dengan 23 kecamatan ini. Karena yang akan memberi narasumber itu dari kabupaten. Kalau kita tidak mendaftar duluan, takut nanti habis waktu Pak. Pelatihan itu nggak ya paling cepat itu 2 hari Pak pelatihan. Itu cepat-cepat sekali kita buat 2 hari.
Nah, sedangkan dikali 23 kecamatan. Dan dalam waktu 1 bulan kemarin dikasih waktu, itu harus sudah selesai. Karena orang kabupaten juga banyak kegiatan. Nah, terus yang kedua itu, nanti di dalam rangka kita pelatihan itu, Pak, koordinir kita 9 desa ini, kepinginnya apa yang kita latih, gitu Pak. Kita berembuk mana yang penting untuk kita. Saya nggak bisa menetapkan harus ini itu, tidak. Kan ini desa yang punya. Kebutuhan desa itu apa? Misalnya di Pokja 1 di pengajian, Pokja 2 bidang pendidikan, Pokja 3 pertanian, Pokja 4 kesehatan. Kalau saya sih, karena yang sedang kita hadapi ini Pokja 3 pertanian, banyak kita ini belum mengerti masalah bibit segala macam ini. Kalau kita beli, Pak, alangkah ribetnya, alangkah mahalnya. Enak kita coba, ayo kita coba loh, buat sendiri pembibitan, kita beli bibit sendiri, kita semai, kita makanya saya kepengen pelatihan itu di Pokja 3, biar kita sama-sama nanti belajar di situ. Bagaimana sih cara proses dari pembibitan sampai menghasilkan gitu. Nah, terus yang kedua itu stunting ya Pak ya, yang lagi dititik beratkan itu di stunting. Jadi lebih fokus, kalau nggak salah kita ambil di Pokja 4, 2 saja Pak kita ambil, yaitu Pokja 3 dengan Pokja 4. Kalau itu pun kalau ibu-ibu dan bapak-bapak kades ini setuju gitu. Tapi kalau ada misalnya nanti ada, oh bagian gini Bu, nggak apa-apa. Ini kan kita rembukan ya, kita jalan yang terbaik gitu. Ya, jadi saya udah buat susun gitu programnya kan. Tapi kalau ibu-ibu, oh saya mau di desa aja, silakan, nggak apa-apa. Tapi yang mau saya dilaksanakan Bu. 9 desa ikut pelatihan ya, kita nanti di aula ini. Nah inilah yang kata Ibu Ketua PK Kecamatan tadi, ditentukan pelatihan apa, apakah Pokja 3 ataupun Pokja 4. Nah ini tinggal ditentukan, dari 5 juta itu nanti 2 kali pelatihan Pokja 3, kemudian pelatihan Pokja 4. Jadi nah yang ini yang Ibu bahas tadi masalah rakor, di PKK Sepakat Timur, rakor itu yang Ibu bilang 5 juta rakor itu ATK dan rapat selama 1 tahun. Lalu yang kedua 15 juta berupa bibit. Apakah itu berupa tanaman lahan atau kita bagikan ke masyarakat? Lalu yang kelima 5 juta untuk pelatihan itu tadi. Saya kemarin waktu Musrembang mengajukan pelatihan untuk menjahit, tata boga dan tata rias. Apakah pelatihan yang saya maksud, yang Ibu maksud 5 juta itu termasuk PKK desa atau PKK kecamatan? Maksudnya uangnya gitu loh Bu, maksudnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa. Jadi masalah PKK 5 juta itu Bu, itu selama 1 tahun anggarannya. Seberapa sih Pak, Bu, duit 5 juta itu? Sekali kita pertemuan itu nggak cukup, 500.000. Nah, apalagi kalau ibu-ibu ini pelaksanaannya di desa, manggil orang rame, mau nyeruit lah, inilah, itulah, habis duitnya minta sama Pak Kades, ngoceh nanti Pak Kadesnya. Nah, makanya saya lebih senang Pak Camat di kecamatan, tapi dengan syarat begini. Ketika datang ke sini, jangan Ibu Kadesnya sama bawa orang 2 orang, 3 orang. Bawalah orang desa itu yang menjadi kader-kader PKK-nya. Dibawa ke sini, jangan sampai mereka itu anggapannya gini, desa nggak pernah ngelaksanain kok. Lah, di orang yang dibawa ke sini itu apa? Itu rakor itu ya. Malah lebih enak kita narasumbernya ada, dihadiri Bu Camat. Kalau ketika ditanya hadir siapa nanti, kan enak, kuat data Ibu. Ada Bu Camatnya, ada pembinanya. Nah, ada orang-orang desa, sebelum ibu-ibu jalan itu, orang misalnya orang 10 yang Ibu bawa, orang 11 yang foto dulu. Ini saya menindaklanjuti apa yang telah dijelaskan Pak Camat tadi kepada kami.
Tapi ini saya bicara ini kalau ada, insya Allah dia nggak ada. Mengenai tadi pelayanan kita kepada masyarakat, Pak Camat, saya sudah terima kasih tadi pengarahan Pak Camat. Dan andai kata dan insya Allah tidak ada, kalau memang ada masyarakat saya wabil khusus Desa Sri Agung mengenai hak, mengenai KTP, mengenai yang lainnya, kira-kira mereka segelinting berbicara kepada camat baik secara formal ataupun mak sengaja saluran layak, tolong Pak Camat arahkan kepada saya. Ya biar saya luruskan, ya biar saya jelaskan, dan biar bisa selesai dengan cara, kalau kata bahasa kepolisian, rumuk pakon. Karena begini Pak Camat, terkadang kalau masalah KTP, insya Allah dan saya pastikan masyarakat Desa Sri Agung ada semua. Manakala mereka nggak ada, dia orang pasti ada masalah. Contoh kecil, mereka pindah ke Sri Agung, kucuk-kucuk ngitai bukan toiletnya agwe kakak KTP. Saya sekali pernah terjebak membantu masyarakat. Mereka bohong. Ditanya, kamu pernah bikin kakak nggak di tempat kamu tinggal? Nggak pernah. Betul enggak? Nyampe di sana, Pak, ini pernah bikin kakak di sini. Tolong surat pindahnya dulu. Akan kantor dengan kepala desa dan ketua PKK desa, yaitu kaitan evaluasi program-program yang dilaksanakan desa. Harapannya agar ke depan untuk menuju pencairan tahap 2 ini, program-program dijalankan betul tepat sasaran dan segera dilaksanakan. Apa aja yang tadi yang dibicarakan Pak untuk tindak lanjutnya ke depan? Yang dibicarakan tadi kaitan dengan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam BPD. Ada pesan-pesan untuk kepala desa atau BPKK? Harapan saya pada kawan-kawan kepala desa agar kiranya apa yang tertuang dalam BPD tersebut segera dilaksanakan dan dilaksanakan secara maksimal. Karena apapun itu pembangunan yang dilaksanakan, baik itu fisik dan sebagainya, ini masyarakat sangat-sangat mengharapkan. Untuk Ibu PKK sendiri, ada pesan-pesan kan untuk Ibu PKK? Ya, ada. Saya sangat berharap sekali dengan adanya program di PKK, khususnya desa, kalau bisa terlaksana dengan baik. Dekat bantuan juga dari kabupaten, kecamatan, sampai ke desa. Jadi bisa dirasakan oleh masyarakat. Ada yang menarik tadi Ibu Camat mengenai bibit. Ya. Bibit ini sudah terrealisasi belum? Bibit sudah. Bibit ada yang sudah terrealisasi, ada yang belum. Karena mereka ini kan berdasarkan ini apa? Ini kan sudah pencairan tahap pertama. Ada yang masuk di tahap kedua. Bervariasi. Harapan sendiri Ibu PKK apa? Harapan saya sih 9 desa ini nanti bisa terlaksana semua kegiatan yang kita buat program. Dengan nama siapa Ibu PKK? Ibu Leni Elvasari, SPD. Ibu Pak Camat dengan nama? Esos. Ya, makasih banyak Pak Camat. Semoga sukses. Terima kasih. Ya.